Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Ramadhani, NIM 211230150000027. Nah, pada saat ini saya bakal menjelaskan 5 materi yang pembelajaran ikhlas dalam pembelajaran. Nah, materi yang pertama itu adalah bagaimana seorang pelajar disebut belajar dengan benar sehingga ilmu itu bisa disebut bermanfaat di dalam dunia di akhirat. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ikhlas adalah apa yang ada di dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada beberapa cara belajar dengan ikhlas. Nah, yang pertama itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, rajin dan tekun. Yang keempat, belajar dan penuh dengan keikhlasan. Nah, materi kedua ini yaitu bagaimana seorang guru dapat membimbing atau mengarah siswa belajar dengan benar sehingga ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ada beberapa aspek yang mendukung guru buat mengajarkan siswanya dengan benar, yaitu panggilan jiwa, yaitu seorang guru yang benar-benar tekad kuat untuk memberikan ilmu kayak pengetahuan kepada siswanya tersebut. Nah, yang kedua yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik kepada muridnya, seperti membuang sampah kepada tempatnya, dilarang mencontek pada pas ulang harian. Yang keempat yaitu mengajarkan siswa atau muridnya dengan baik, dengan benar, dan dengan ikhlas. Kelima, yaitu mengembangkan karakter siswa buat membuka keterampilannya. Materi yang ketiga yaitu efek negatif dari seorang pelajar yang tidak ikhlas menuntut ilmunya. Contohnya itu seperti Andi berangkat sekolah hanya karena menginginkan uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya, dan datang ke sekolah hanya buat mengambil absen saja dan duduk buat sekadar datang ke sekolah saja untuk mendapatkan uang jajan. Tidak ada berniat buat menuntut ilmu. Berikut ini beberapa konsekuensi kurangnya belajar atau kurang ikhlasnya seorang pelajar dalam belajar. Pertama, kurangnya motivasi. Yang kedua, kurangnya konsentrasi. Ketiga, kurangnya prestasi akademik yang tidak mau dilatih. Keempat, kurangnya pengembangan diri yang tidak mau berkembang sendiri, harus dibantu. Nah, contohnya itu seorang guru IPS tidak suka mengajar di kelas 9A karena di kelas tersebut muridnya yang suka berisik dan tidak mendengarkan gurunya ketika mengajar. Nah, dari seringnya seorang guru mengajar tidak didengar oleh muridnya ketika muridnya berisik, dan seorang guru ingin bertanya kepada murid dan murid tidak mengerti apa yang dijelaskan guru, karena pas gurunya menjelaskan muridnya hanya bisa ketawa-ketawa atau enggak diam, berisik. Jadi seorang guru sering mengeluh dan marah kepada siswanya dan merasa apa yang diajarkan itu sia-sia dan tidak berguna. Di sanalah seorang guru merasa mengajar tidak dengan mengajar tidak ikhlas. Berikut ini dampak ketidakikhlasan guru mengajar kepada muridnya. Pertama tuh kurangnya teladan. Yang kedua, krisisnya moral dan etika. Yang ketiga, kurangnya pembentukan akhlaknya siswa atau murid tersebut yang akan diajarkan. Nah, materi yang kelima yaitu proses pembelajaran di mana murid dan guru sama-sama ikhlas. Seperti guru mengajar dengan ikhlas, murid menerima dengan ikhlas. Contohnya itu seperti guru IPS mengajar di kelas A. Setiap dia mengajar, dia selalu senang karena muridnya itu mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan ketika dia mengajarkan materi yang dia ajarkan kepada muridnya. Nah, ketika dia ingin bertanya apa yang sudah diajarkan dan murid bisa menjawabnya dengan benar, di sanalah
seorang guru bisa dinyatakan mengajar dengan ikhlas dan murid menerima dengan ikhlas. Baiklah, itu yang saya sampaikan dalam materi hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.